Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Nila Firda. Saya bekerja di Rumah Sakit RKU Wonosobo. Hari ini saya akan men-sharing tentang permasalahan gigi yang terjadi pada anak pada umumnya gitu ya. Tentu saja ada permasalahan gigi pada anak itu macam-macam. Ada kondisi khusus, ada yang kondisi umum. Nah, kita hari ini akan bicara tentang kondisi umum pada anak gitu ya. Jadi yang pertama, permasalahan gigi pada anak itu terjadi biasanya anak-anak itu susah untuk diajak sikat gigi. Biasanya yang dikeluhkan itu seperti itu, sisa sikat gigi, apalagi malam mau tidur, terus sering sekali makan coklat sehingga permen itu makan yang manis-manis itu sehingga banyak sekali yang mengeluhkan gigi anaknya kemudian mudah rusak seperti itu. Nah, di sini saya akan sharing gimana tipsnya supaya anak-anak itu mau menyikat gigi. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua, tentu saja ini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan masa depan anak kita, karena seperti yang sudah saya bicarakan di video yang sebelumnya, itu akan berkaitan dengan kalau misalkan anak kita memiliki impian atau cita-cita menjadi membidik profesi-profesi yang mengharuskan mensyaratkan giginya terjaga dengan sehat, maka bisa dibilang sangat penting sekali. Jadi biasanya yang terjadi itu mereka susah diajak sikat gigi. Nah, yang pertama, ketika anak mulai tumbuh gigi, mulai umur sekitar 6 bulan itu mulai tumbuh gigi, kita kenalkan anak itu dengan sikat ya. Kita kenalkan dengan sikat itu kalau ibu-ibu sekalian punya sikat yang dimasukin ke dalam jari itu bisa mulai disikat setelah makan. Biasanya umur 6 bulan itu sudah mulai diberi makanan pendamping itu disikat, walaupun cuma 2 gitu ya giginya, 2 bawah gitu disikat, 2 atas disikat, seperti mulai dikenalkan. Berikutnya setelah makin besar, makin banyak giginya, sekitar 8 bulan gitu, makin besar mulai bisa dikenalkan dengan sikat gigi, tapi tentu saja pilih yang kecil seperti itu ya. Contohnya seperti ini, atau mungkin ada yang lebih kecil lagi, ini bulunya hanya ada 3 baris kalau dibandingkan sama sikat gigi dewasa gitu, disesuaikan dengan ukuran gigi anak masing-masing seperti itu. Sikat gigi untuk anak itu paling tidak dikenalkan sehingga anak tidak merasa asing. Kita bisa kasih sikat giginya, terus biarkan dia walaupun belum dengan pasta gitu, awal-awal dikenalkan dulu, biarkan dia mengeksplor seperti itu giginya, dengan dibantu oleh orang tuanya, tentu saja didampingi sambil orang tuanya sikat gigi gitu. Anak-anak nanti juga akan ikut melihat dan mencontoh gitu, walaupun belum terarah gitu ya, paling tidak sudah mulai dikenalkan sejak dini. Kemudian beranjak ke usia-usia berikutnya, usia sekitar 1 tahun ke atas itu sudah mulai banyak giginya. Nah, untuk anak-anak yang sudah 1 tahun ke atas, 2 tahun ke atas itu sudah mulai mengenal sudah mulai mengenal makanan manis, itu harus betul-betul diperhatikan kebersihannya. Tidak cukup dengan sikat gigi aja, harus dibantu dengan pasta, karena pasta itu membantu mengangkat sisa kotoran, terutama yang manis-manis itu nanti dia akan terangkat, lebih mudah terangkat dibandingkan dengan sikat gigi tanpa pasta. Jadi penting sekali untuk pemilihan pasta giginya. Ini saya pesan ke orang tua sekalian, kalau bisa diperhatikan pasta giginya itu, yang pertama dia harus mengandung fluor ya, tentu saja. Terus yang kedua, orang tua coba diicip dulu pasta giginya cocok nggak sama anak kita. Jadi ada anak-anak yang ketika diberi pasta gigi rasa stroberi atau rasa orange itu jangan-jangan rasanya mirip seperti obat yang dia minum seperti itu ya. Jadi anak-anak menolak seperti itu. Kemudian ada juga pasta gigi anak yang ada sedikit rasa mintnya, sehingga bagi anak-anak yang sensitif dia juga menolak karena mungkin rasa pedas seperti, walaupun pasta gigi untuk anak-anak, sehingga harus diperhatikan sekali pasta gigi mana yang kira-kira anak kita suka. Jadi dia tidak menolak karena pasta giginya nggak cocok rasanya sama anak kita gitu. Masing-masing anak tentu saja punya karakteristik sendiri-sendiri, jadi orang tua mohon diperhatikan. Untuk sikat gigi itu kadang anak-anak belum mau gitu ya, belum mau disikat. Gimana sih caranya ketika membujuk anak supaya mau sikat gigi gitu? Kadang di usia 2 tahun itu ada yang mau ketika mandi disikat, minta buka mulut gitu, sikat giginya ada yang lancar aja gitu, mau, alhamdulillah. Tapi banyak juga gitu ya yang kemudian menolak seperti itu, nggak mau,
kemudian lari atau gimana. Nah, saran saya itu sambil diajak bermain seperti itu ya. Jadi ciptakan suasana sikat gigi yang menyenangkan seperti itu. Misalnya bisa sambil bermain, misalnya dia ikut menyikat gigi, misalkan dia punya mainan gitu, dia sikat gigi mainannya, orang tua sikat gigi anaknya, seperti itu. Nah, kadang juga ada yang lari sampai keluar gitu. Terus gimana nih kalau anak saya lari sampai keluar? Nah, kadang kalau anaknya sampai lari keluar, saran saya bisa mengambil waktu walaupun di luar kamar mandi seperti itu, kita bawa aja ini sikat giginya, diberi pasta sedikit gitu kan, sebesar biji kacang tapi kecil, nggak usah terlalu banyak. Itu bisa sambil nonton TV juga boleh, karena anaknya masih usia 2 tahun itu masih suka lari kemana-mana gitu ya, tapi giginya sudah banyak yang tumbuh, gigi susunya itu bisa di depan TV kita sikatin ya, nggak apa-apa, depan TV gitu, sambil dia nonton TV kita sikatin. Nanti setelah sikat giginya selesai, kemudian kan anak otomatis minta kumur ya, biasanya minta kumur itu kita bawa, baru kita bawa bisa ke wastafel, bisa ke kamar mandi seperti itu untuk kumur gitu. Kalau misalkan belum bisa kumur dengan baik, sediakan ini 1 gelas air matang untuk anak itu kumur seperti itu. Nah, untuk melatih kumur anak, biasanya ada yang terkendala, anak saya belum bisa kumur, takut ketelan gitu ya. Jadi orang tua bisa melatih anak itu dengan cara orang tua ikut menyikat gigi depan anak. Anak itu kemudian diminta kumur dengan air matang terlebih dahulu, dengan gelas plastik seperti itu di kamar mandi disediakan, diisi air matang, anak diminta untuk kumur. Jadi kadang memang untuk awal-awal banyak yang ditelan daripada yang dikeluarin seperti itu. Nah, karena airnya sudah matang, jadi tidak perlu risau seperti itu apabila ada yang tertelan. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.